Hai moms, mau cerita sedikit nih. Barusan saya makan malam. Itu sebelum saya tadi mau podcastan, saya makan makanan berupa tumbuhan polong-polongan yang buahnya itu berupa bentuknya kayak polong, bentuknya gepeng, bulat, terus warnanya lembayung tua. Enak banget, dicampur bawang merah, bawang putih, kemiri, merica, ketumbar, cabai merah, garam, kecap, dan rempah-rempah pilihan. Mantap deh pokoknya. Pakai nasi putih, terus pakai tumis daun pepaya, dan dicampur pakai saya pesan itu dari Jogja, semur jengkol dan rendang jengkol teh ruri. Mantul banget, enak banget, pedesnya itu pas untuk rendang jengkolnya, dan semur jengkolnya juga pas deh rasanya. Terus satu lagi saya pesan bebek rica-rica bebek. Itu pedes banget, makanya saya ini rekamannya podcastnya agak terlambat sedikit karena tadi habis kepedesan. Enak banget ricanya, pokoknya bebeknya juga empuk dan gak berbau, jengkol dan bebeknya. Jadi kalau senang jengkol, kalau senang makan bebek, boleh dicoba tuh di lauk pauk. IG-nya ada teh ruri, semur jengkol, dan rendang jengkol ya. Gitu aja ceritanya ya. Enak ya. Saya mau rekaman podcast dulu. Halo, selamat malam minggu, dan ketemu lagi di podcast Things Printil malam minggu sama Bubu. Hari ini tanggal 24 Oktober 2020. Ada apakah hari ini? Oh ya, selamat malam mingguan ya, yang malam mingguan. Terus saya juga, tanggal 24 Oktober ini adalah Hari Dokter Nasional. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada para dokter seluruh Indonesia yang sudah memberikan pelayanan dan pengabdiannya yang secara tulus ikhlas kepada masyarakat Indonesia, terutama di masa pandemi seperti sekarang ini ya, yang kita semua sudah tahu banyak juga dokter-dokter yang menjadi korban atas jasa-jasanya. Semoga semua dokter-dokter yang sedang bertugas selalu sehat, kuat ya. Dan ada apa lagi tanggal 24? Tanggal 24 lagi. Kayaknya itu aja ya. Tanggal 24 hanya ada Hari Dokter Nasional. Terus Oktober itu ternyata adalah Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Nah, itu udah lewat sih minggu-minggu lalu ya. Hari Kesehatan Jiwa Sedunia itu adalah tanggal 10 Oktober. Jadi ini adalah hari untuk pendidikan kesehatan mental, kesadaran, dan pembelaan dunia melawan stigma sosial gitu katanya. Jadi Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, Hari Kesehatan Mental Sedunia itu bulan Oktober juga. Nah, sebenarnya seberapa penting sih kesehatan mental ini? Penting nggak menurut kalian? Kalau menurut saya sih sangat penting ya, kesehatan fisik, mental, jiwa, raga. Jadi sehat jiwa raga gitu ya, sehat fisik mental. Apalagi kan di masa pandemi kayak seperti sekarang ini ya. Pasti kan yang senang di rumah sih senang aja ya, karena gak usah kemana-mana, di rumah aja gitu, bisa menghabiskan waktu bersama keluarga. Atau memang kalau yang senangnya sendiri aja di rumah gitu, mungkin tipe-tipe yang introvert gitu ya. Kalau yang tipenya senang ya keluar-keluar, itu mungkin agak stres juga ya, kelamaan di rumah juga itu ya. Bahaya juga itu kalau fisik dan mentalnya tidak dijaga. Nah, oleh karena itu
itu hari ini tanggal 24 bertepatan dengan Hari Dokter dan juga masih belum jauh-jauh amat dari Hari Kesehatan Mental Sedunia ya. Saya mau membahas tentang halu ya. Apakah itu halu? Apakah itu halu? Karena apa? Karena halu itu kayaknya salah satu bagian juga ya dari kesehatan mental ya. Nggak tahu deh, saya bukan ahlinya, jadi sepertinya tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Tapi saya tuh penasaran, apa sih kalau halu itu? Kan bahasanya anak-anak zaman sekarang ya, halu. Nah sebenarnya kalau di Kamus Umum Bahasa Indonesia itu ya, kamus jadul nih, saya punya kamus jadul dari tahun 87 susunan WJS Purwadarminta. Ini kamusnya udah jadul banget deh pokoknya. Kalau di kamus itu halu, asal katanya kan halusinasi ya. Itu artinya adalah silap indria atau silap mata, silap telinga dan sebagainya, seolah-olah melihat atau mendengar sesuatu yang sebetulnya tidak ada, seperti yang banyak dialami para penderita penyakit jiwa. Nah itu katanya, jadi hati-hatilah dengan kata-kata halu ini. Tapi kalau zaman sekarang ini halu itu kayaknya sebutan untuk anak-anak zaman sekarang ya. Halu itu kalau kata Google Translate itu katanya halu itu adalah bukan Google Translate deh, kalau kita Google aja itu halu itu artinya keinginan. Nah apa sih yang dimaksud dengan halu? Halu itu merujuk kepada seseorang yang sering berhayal atau menginginkan sesuatu namun sulit untuk mewujudkannya. Dan istilah halu ini sering kali diucapkan oleh anak-anak muda saat ini ya. Jadi si halu-halu ini adalah jangan sampai salah sebut, karena sebenarnya kata dasar halu ini halusinasi gitu. Jadi sebenarnya sih kurang tepat ya kayaknya ya, karena lebih ke, kalau kata kamus kan dia lebih ke ya yang tadi saya sebutkan gitu ya. Tapi kalau orang yang pikirannya halu itu ya sebenarnya itu ada hubungannya dengan panca indera gitu ya. Ya pokoknya kalau halu-halu mah urusannya psikolog ya, psikiater, psikolog dan yang ahli-ahlinya lah. Saya mah tidak ahli, cuma asal pengen tahu aja halu teh naon gitu. Karena salah satu yang saya pernah ngobrol-ngobrol sama temen gitu ya, salah satu yang harus dijaga itu kan dalam masa pandemi ini adalah kesehatan jiwa dan raga gitu ya, kesehatan fisik dan mental. Nah salah satu yang bisa bikin kita tetap waras, dalam tanda kutip kali ya, waras enggak deng apa sih ya, pokoknya salah satu yang bisa bikin kita tetap waras selama masa pandemi ini adalah ya kita sebisa mungkin cari kegiatan yang kita sendiri senang, yang pokoknya jangan sampai dibawa stres, jangan sampai dibawa depresi, jangan sampai dibawa dibawa ke hal-hal yang negatif lah gitu. Jadi salah satu yang saya cerita sama temen itu adalah gue sih ya, salah satu yang bikin gue tetap waras itu adalah gue main halu-haluan gitu. Halu-haluan itu adalah ya banyak ya sekarang kan istilahnya kalau di sosial media orang hashtag halu gitu, hashtag salah satunya kayak bikin foto-foto gitu ya, bikin foto-foto lagi sama artis atau bikin video-video pakai aplikasi supaya bisa jadi bintang film atau jadi ada di video klipnya siapa misalnya Bruno Mars, atau ada dia mukanya diganti jadi dia padahal video klipnya Rihanna gitu misalnya ya. Nah jadi itu kan kita nyebutnya banyak kalau di sosial media halu ya, halu. Yang paling banyak dihaluin itu kayaknya pacar sejuta umat ya, pacar sejuta emak-emak itu adalah siapa lagi kalau bukan Hyunbin ya, Hyunbin dari Crash Landing on You. Karena saya juga tahu istilah atau
lebih drakor dan si halu-haluan ini adalah ya gara-gara si foto-foto Yoon Bin yang beredar di Instagram. Makanya apa sih ini, ternyata dia ini gitu kan. Ya udah, jadi nonton drakornya ternyata memang bikin halu juga ya nonton drakor itu. Jadi terbayang-bayang selalu, apalagi kalau ceritanya tuh bikin deg-degan lah, ibu-ibu lah namanya juga ya, mencari hiburan. Ya itu salah satu cara supaya mentalnya tetap sehat juga lah. Ya kan, nonton drakor, bikin kue, senang-senang, happy, yang penting kan nggak stres gitu ya. Nah, lalu kalau kamu ngapain? Gimana cara kamu untuk mengatasinya? Mungkin ada juga sekarang yang lagi senangnya olahraga, naik sepeda, lari, sebisa mungkin yang penting kan kegiatannya positif ya. Kalau saya ya itu tadi, bikin foto atau video halu-haluan aja saya udah seneng sih. Yang penting tetap sehat dan dibawa happy aja deh gitu kan. Terusnya lagi tentang si halu ini ya. Halu itu kan ada tuh ya, kalau sekarang suka orang ngatain, suka menyebut gitu, ada si Ratu Halu itu atau begitu ya. Saya sih tidak menyalahkan, tidak mendukung, dan tidak ya menurut saya sih tergantung tujuannya ya, orang itu mau apa gitu. Itu kan sebenarnya bisa aja disetting biar bisa bikin sesuatu dan menaikkan pencarian dia di ranah hiburan kan, bisa aja. Jadi nggak ada salahnya juga sih bila seseorang ingin menjadi Ratu Halu ya memang berarti kan tujuannya dia supaya dikenal dan itu tercapai tujuannya ya kan, benar gak? Dengan caranya seperti itu, tapi gitu, tidak menyalahkan tapi tidak juga membenarkan ya. Pokoknya itu suka-suka orangnya aja ya. Mungkin itu salah satu caranya dia untuk bisa dikenal di ranah hiburan gitu ya. And then apalagi halu, masih banyak ya istilah-istilah anak muda zaman sekarang. Ada halu, ada bucin, ada apalagi itu singkatan buat anak muda zaman sekarang ya. Yang penting tetap aja ya, saya cuma mau berpesan buat anak-anak saya dan buat semuanya, teman-teman, ibu-ibu, supaya selalu menjaga kesehatan fisik, mental, jiwa, raga. Jangan sampai bete, jangan sampai mengalami kegabutan dan kebosanan. Jadi stay positif aja, stay happy, stay healthy. Ya, salah satu caranya juga kayak gini nih, bikin podcast itu juga sama sih, buat mencurhatkan diri di podcast, ngoceh-ngoceh aja sendiri gitu ya. Ada yang dengerin ya nggak apa-apa, nggak ada yang dengerin juga nggak apa-apa lah. Yang penting kan kayak ada kayak ada me time-nya sendiri juga kan kalau buat saya sih. Jadi bisa bisa seimbang lah gitu ke gabutan dan kesibukannya gitu kayaknya ya. Jadi ya udah gitu aja deh untuk malam minggu ini. Selamat berhalu-halu. Mungkin nanti hari Rabu nih saya mau cerita tentang aplikasi yang bisa kita pakai buat berhalu-halu ya. Aplikasi foto dan video. Saya nanti mau cerita di hari Rabu tentang itu. Oke. Jadi sampai ketemu di hari Rabu ya. Untuk yang malam minggu sampai di sini dulu. Selamat bermalam minggu untuk yang masih sibuk-sibuk, aktif-aktif dan lagi menghabiskan waktu malam minggunya. Semoga semuanya selalu sehat walafiat dan semuanya sehat, fisik, mental, jiwa, raga, dan juga sehat kantongnya. Oke. Sampai jumpa lagi. Sampai ketemu di hari Rabu. Cabai bubu, hari Rabu, catatan belajar bubu. Sampai jumpa ya. Dadah.